Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya sehingga kita masih diizinkan dapat mengikuti perkuliahan online. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan ulama-ulama, dan kita selaku umatnya semoga dapat izin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 2 orang, yaitu saya Dewi Sinta Setiawati Arafah dan teman saya Dinda Arsy Fitriani akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni Konghucu sebagai agama atau ajaran moral. Sebelumnya kami dari jurusan studi agama-agama kelas 6A. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi pertama mengenai sejarah hidup Konghucu, lalu konsep eskatologi dalam agama Konghucu. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi ini. Di sini saya akan menjelaskan materi riwayat singkat hidup dari Konghucu. Konghucu adalah seorang ahli filsafat Cina yang terkenal sebagai pengembang sistem memadukan alam pikiran dan kepercayaan orang Cina yang mendasar. Ajarannya ini menyangkut kesusilaan perorangan dan gagasan bagi pemerintah agar melaksanakan pemerintahan dan melayani rakyat dengan teladan berperilaku yang baik. Konghucu ini dilahirkan sekitar tahun 551 sebelum Masehi di kota kecil namanya Lu. Sedangkan sekarang itu terkenal dengan namanya Provinsi Santung. Beliau ini hanya dibesarkan oleh ibunya karena ayahnya ini sudah wafat sejak beliau masih kecil. Dan beranjak dewasa, beliau bekerja menjadi pegawai tidak tepat pemerintahan atau pegawai kontrak gitu ya, untuk beberapa tahun saja dan kemudian berhenti. Lalu Konghucu melanjutkan karirnya menjadi guru selama 16 tahun. Selama 16 tahun menjadi guru, berangsur-angsur Konghucu ini memiliki pengikut dan memasuki usia 50 tahun, namanya memuncak dan mendapat kedudukan tinggi dalam pemerintahan. Pada tahun 497 sebelum Masehi, ia jatuh dari jabatannya. Karena keadilan yang diterapkannya membuat ia mendapat lawan dari musuh-musuh yang berusaha menggulingkannya. Kemudian bersama murid-muridnya yang setia, ia menjadi guru keliling dari satu tempat ke tempat yang lain selama 13 tahun. Dalam umur 68 tahun, ia diizinkan kembali ke negerinya dan kemudian wafat pada tahun 470 Masehi. Dalam ajaran-ajarannya, Konghucu ini tidak suka mengaitkan dengan paham ketuhanan. Ia menolak membicarakan tentang akhirat dan soal-soal yang menyangkut metafisika. Ia hanya seorang filsuf sekuler yang mempersalahkan moral, kekuasaan, dan akhlak pribadi manusia. Namun dikarenakan ajarannya lebih banyak menyangkut moral gitu ya, dan mengarah pada kesusilaan, jadi seringkali ajaran dari Konghucu ini digolongkan dan dianggap sebagai pembawa agama. Dan akhir hidup Konghucu ini, setelah beliau wafat, ajarannya dilanjutkan oleh para muridnya, yaitu Mengsu dan
Shunze dengan cara penekanan dan penafsiran yang berbeda terhadap ajaran-ajaran gurunya. Maka ajaran Konghucu yang tersebar luas menjadi berbeda-beda hingga timbul sekitar 8 aliran paham tentang ajaran Konghucu ini. Oke, sekian dari saya. Baik, saya lanjutkan kembali materi selanjutnya. Yang kedua ini materi tentang eskatologi Konghucu. Di dalam kitab suci Yaking atau kitab perubahan, kitab kejadian semesta alam dijelaskan bahwa Tuhan itu maha sempurna atau maha pencipta yang biasa disebut dengan Guan, maha menjalin, menembusi, atau maha luhur yang biasa disebut dengan Hing, maha pemberi rahmat dan berkah atau maha adil yang biasa disebut dengan Li, dan maha abadi hukumnya atau biasa disebut dengan Qing. Di dalam kitab tengah sempurna Tuhan, Tuhan itu adalah maha roh. Kebajikannya yang maha besar dan maha kuasa menjadikan dan menyertai tiap wujud dan makhluk dengan masing-masing sifatnya. Menurut ajaran Konghucu, semua manusia ketika dilahirkan ke dunia ini membawa kodrat sebagai makhluk yang pada hakikatnya baik adanya. Kodrat manusia yang baik itu disebut Sing atau watak sejati. Sing ini adalah benih yang harus ditumbuh kembangkan. Manakala terdapat badan manusiawi, maka terdapatlah Sing, yang utamanya adalah hati yang bercinta kasih. Cinta kasih adalah hati manusia. Agar Sing dapat berkembang dan manusia menjadi makhluk yang sempurna, maka manusia ini harus senantiasa berada dalam jalan kebenaran atau berada pada jalan suci. Karena manusia memiliki sifat hewani yang apabila tidak dikendalikan, sifat hewani ini merupakan sumber dari kelemahan gitu. Maka manusia memerlukan suatu tuntutan agar manusia ini hidup di dalam jalan kebenaran. Nah, tuntutan itulah gitu yang disebut dengan agama. Untuk masalah kematian gitu ya, menurut eskatologi Konghucu, pada saat mengalami kematian, roh seorang manusia ini meninggalkan badannya atau meninggalkan badan orang yang semasa hidupnya mampu hidup sesuai dengan fitrah atau watak sejatinya gitu ya. Nah, si roh ini ketika meninggalkan badan itu menjadi seng atau orang yang sungguh sepenuh hati menempuh jalan suci lalu mati, dia lurus di dalam firman gitu. Nah, si seng ini naik ke surga dan immortal. Artinya hidup abadi di dalam surga atau siantian di samping Tuhan. Sebaliknya, orang yang berlumuran dosa, yang mengingkari jalan suci, rohnya menjadi kuei atau hantu dan turun ke neraka. Makanya kalau misalkan di Konghucu ini kan ada bulan hantu gitu ya. Nah, konsep ini gitu diambil dari konsep ini. Jadi orang-orang yang berdosa ini pada bulan hantu ini turun gitu, memohon doa istilahnya memohon doa kepada generasi-generasinya yang masih hidup. Sekian dari saya untuk materi konsep eskatologi dari Konghucu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, setelah konsep eskatologi, kita langsung ke konsep teologi atau konsep ketuhanan gitu ya dalam agama Konghucu.
Dalam Konghucu, konsep ketuhanan tidak banyak dijelaskan seperti halnya agama-agama lain. Konghucu sendiri di negeri asalnya, Cina, ini belum diakui secara luas sebagai agama. Konghucu kalau misalkan di Cina ini lebih diakui sebagai kebudayaan luhur ketimbang sebagai sebuah agama. Namun, jika dilihat dari sudut konsep dan ajaran dalam kepercayaan Konghucu, memang terdapat alasan yang cukup untuk mengakuinya sebagai agama. Konsep ketuhanan dalam agama Konghucu ini bisa ditemukan dalam kitab I Ching atau kitab perubahan. Dalam kitab ini, Tuhan ini digambarkan dengan istilah Tian atau yang dapat diartikan Tuhan sebagai subjek yang maha ada, maha sempurna, kholik, maha positif, dan proaktif. Sedangkan di dalam kitab Zongyong atau kitab tengah sempurna, Tuhan ini mengandung arti Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan di dalam buku ini digambarkan sebagai roh yang berkuasa atas segala sifat yin dan yang. Dalam kitab Liji atau kitab kesusilaan, Tuhan sering juga diistilahkan dengan istilah Dayi, yang artinya satu yang maha benar. Sejajar dengan istilah yang digunakan pula dalam Yijing dalam sebutan Taiji, yang masih ada, maha puncak atau maha kutub gitu ya, atau dapat juga digambarkan dengan sebuah O atau lingkaran. Istilah lain sering digunakan untuk Tuhan ialah Tian. Dalam banyak kitab yang digunakan, dalam kitab-kitab suci sebelum dinasti Shang, seperti pada zaman dinasti Xia dan sesudah dinasti Shang, yaitu pada zaman dinasti Zhou. Tetapi sering gitu ya, kedua sebutan tersebut digunakan bersama-sama, bahkan dalam satu kalimat. Mungkin ada lagi istilah lain sebagai nama Tuhan. Tetapi bagi Konghucu, perbedaan nama itu tidak masalah gitu. Disebut apa saja nama Tuhan, yang penting Tuhan itu tetap sejati dan tetap eksis. Penggunaan istilah Tian sebagai Tuhan di dalam kitab Wu Jing mempunyai 6 dimensi, yaitu 1. Sang Tiang atau Tian yang maha tinggi. 2. Hao Tian atau Tian yang maha besar atau yang maha meliputi. Ketiga ada Chang Tian atau Tian yang maha suci, maha luhur, dan maha tinggi. Yang keempat ada Min Tian, Tian yang maha welas asih atau yang maha murah. Yang kelima ada Huang Tian atau Tian yang maha kuasa, maha agung, dan maha pencipta. Dan yang keenam Shangdi atau Tuhan Kholik pencipta semesta alam. Meskipun ada 6, tetapi tetap gitu ya, dia yang maha tinggi atau Tuhan gitu yang maha esa. Ini mengingatkan kita kepada konsep keesaan agama lain seperti konsep Trimurti dalam agama Hindu, konsep Trinitas dalam agama Protestan dan Katolik, dan beberapa level pembahasannya dapat dianalogikan dengan konsep Asmaul Husna dalam Islam yang memperkenalkan 99 nama Tuhan. Jadi yang 6 tadi itu bukan disebut sebagai Tuhan gitu ya. Tuhan mah tetap satu gitu yang Maha Esa, tapi ini tuh nama-nama dari Tuhan itu sendiri gitu. Jadi bukan bentuk dari Tuhannya ada 6. Nah, dimensi Yin dan Yang seakan berlomba di dalam menguasai alam semesta termasuk dalam diri manusia. Manusia yang didominasi dengan Yin akan tampil lebih feminin dan lebih lembut. Sebaliknya, jika yang dominan adalah Yang, maka akan bersangkutan tampil lebih maskulin dan lebih jantan gitu. Konsep ketuhanan seperti ini mengingatkan kita ke dalam agama Tao yang juga mengenal simbol Yin dan Yang. Pembagian tugas dan fungsi ini tidak menandakan adanya dua Tuhan. Tuhan tetap satu, bahkan digambarkan Maha Esa. Tetapi yang satu ini memiliki dua sifat dan karakter. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudari Dinda Arsy Fitriani yang sudah menyampaikan materi mengenai konsep ketuhanan, konsep eskatologi, dan sejarah hidup singkat Konghucu. Selanjutnya akan saya teruskan materi mengenai pokok-pokok ajaran dalam Konghucu. Agama Konghucu sama halnya seperti agama-agama lain yang memiliki kitab suci dan ajaran untuk pedoman hidup bagi para penganutnya. Kitab suci agama Konghucu bernama Sisu Wujing. Ajaran Konghucu memuat komponen-komponen yang membentuk budi pekerti yang tinggi bagi bangsa Tiongkok. Konghucu lebih menekankan kepada ajaran moral dan tidak banyak membahas mengenai masalah ketuhanan, jiwa, atau mukjizat-mukjizat yang ajaib. Tetapi Konghucu tidak mengingkari akan eksistensi Tuhan di dunia yang dianut oleh pemeluknya. Berikut ini merupakan pokok-pokok ajaran yang ada di Konghucu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam hidup dibagi menjadi dua nilai, yakni yin dan li. Yin adalah lebih kepada membahas mengenai hubungan antar sesama manusia. Apabila seorang yang sudah merasakan bahwa di dalam dirinya ada yin, maka ia senantiasa akan berkorban untuk dapat menjaga kesepadanan dirinya dengan orang lain. Kung Fu Se memiliki pengertian sendiri, yaitu apabila seseorang sudah memiliki yin dalam hidupnya, maka dapat dikatakan sebagai orang yang sudah benar-benar tercipta di dalam dirinya perbuatan dan moral yang terus-menerus berupaya memperdalam sampai kepada ideologi yang tidak memedulikan batasan-batasan nasional. Bagi orang yang mempunyai yin, semata-mata dapat memahami bahwa segenap orang yang ada dalam daerah 4 samudra merupakan satu saudara. Pernyataan dari Konfutse ini kemudian menurut para ahli dapat dikatakan sebagai ajaran yang bersifat universal. Lalu ada Li. Li memiliki arti keserangkaian antara tingkah laku, liturgi, hukum adat, adab, dan akhlak, serta sopan santun. Dalam Konghucu, agar Li selalu terjaga dalam pedoman dan prinsip keserasian, maka Konghucu mengajarkan ada hal-hal yang harus dipahami oleh para penganutnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang harus menggunakan julukan yang indah serta benar, karena apabila menggunakan julukan yang buruk dan tidak benar, maka bahasa tidak akan sejalan dengan kebenarannya, serta semua yang diusahakan tidak akan mampu dikerjakan untuk bisa berhasil. Lalu ada orang yang mempunyai sifat yang biasa dikenal dengan istilah Chung Yung. Maksudnya yaitu hidup di tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan, agar terciptanya kesinambungan di antara keduanya. Lalu poin yang ketiga, dapat memelihara eksistensi 5 relasi timbal balik sebagai entitas keserasian hidup. Dan yang kedua dari pokok ajaran Konghucu, yakni dunia dalam perspektif Konghucu, yaitu dunia itu dibangun di atas dasar budi, amanat atau moral. Apabila manusia di dunia ini moralnya sudah rusak dan buruk, maka alam dunia pun akan ikut rusak sejalan dengan manusia itu lakukan. Poin yang ketiga dalam pokok ajaran Konghucu yaitu mengajarkan tentang budi pekerti yang dijelaskan di dalam kitab Lun Yu. Yang keempat, setiap orang harus menjaga kekuatan batin yang dikenal dengan istilah Te. Pandangan Konghucu tentang ini yaitu memiliki makna sebagai psikologis yang dalam, yang berarti
kewenangan dan otoritas yang tidak hanya spesifik pada kemampuan jasmani saja. Dan yang terakhir, di dalam pokok-pokok ajaran Konghucu yaitu yang paling penting di dalam ajaran Konghucu disebut dengan istilah Wen yang mempunyai arti damai, bentuk kehidupan yang tentram, tenang, dan jauh dari peperangan. Chat-chat yang masih bisa, chat yang nggak bisa. Langsung saja materi yang terakhir, yaitu materi mengenai kitab suci Konghucu yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Lunyu merupakan kitab yang penting yang ada dalam Konghucu, itu memuat tentang cara mengenal Konghucu, riwayat hidupnya, dan pengajaran yang merupakan kumpulan dari perkataan-perkataan Konghucu. Konghucu memiliki beberapa kitab, terdiri atas 3 macam, yaitu versi naskah kuno, lalu versi Shi'i, dan versi Lu. Di antaranya ada beberapa poin yang ada dalam kitab Konghucu. Berikut saya akan jelaskan secara singkat. Terdapat 6 buku klasik Konghucu lainnya yang diyakini ditulis langsung oleh Nabi Konfusius sendiri. Yang pertama ada Su Qing, berisi 100 dokumen sejarah berdirinya dan hancurnya negara China di zaman purba. Inti isi dari kitab ini menjelaskan keagamaan dan kesusilaan. Lalu yang kedua ada Sih Qing, berisi kumpulan puisi yang dikumpulkan sejak 5 abad pertama dinasti Chan. Inti isi dari kitab ini adalah pengenalan budaya dan sastra puisi yang mengandung nasihat moral untuk para penganut Konghucu. Yang ketiga ada I Ching, berisi tentang filsafat dan inti dasar dari Yin, wanita, dan Yang, berarti pria. Yang keempat ada Li Qing, berisi tentang pengerjaan ritual upacara tradisional dan upacara kuno. Lalu ada yang kelima, Yeo, yang berisi tentang bait-bait musik yang pada masa Konghucu dikaitkan dengan puisi. Dan yang keenam ada Chu Un Chii, berisi tentang sejarah pemerintahan Pangeran Yu sampai tahun ke-14 masa pemerintahan Pangeran Ai, sebagai pemerintahan yang baik dengan diberikannya sanksi dan hukuman terhadap para pejabat yang bersalah. Kemudian terdapat 2 kitab penting yang juga merupakan pokok dari ajaran Konghucu, yaitu kitab suci yang 5 dan kitab suci yang 4, atau biasa disebut dengan sebutan Su Shi. Nah, kitab suci yang 4 terdiri dari Taihak, ajaran besar. Dalam kitab ini membahas mengenai bimbingan serta pembinaan atas diri, keluarga, orang lain, negara, bahkan dunia. Kitab ini ditulis oleh Qing Chu atau dikenal dengan Qing Cham, yaitu murid dari Nabi Konfusius. Lalu yang kedua ada Tiang Yong atau setengah sempurna. Kitab ini berisi mengenai rukun iman dalam Konghucu. Diantaranya ada iman kepada Tian atau Tuhan, firman Tuhan mengenai manusia, sifat sejati, jalan suci, serta fungsi agama. Kitab ini ditulis oleh Chu Su atau Kong Kip, yaitu cucunya Nabi Konfusius. Kemudian kitab ini dirapikan oleh Chu Hi. Lalu yang ketiga ada Lungi
atau sabda suci yang memuat perkataan-perkataan dari Nabi dan para murid Nabi Konfusian. Selain itu, kitab ini juga menceritakan tentang orang-orang yang hidup di zaman Nabi serta tentang kehidupan keseharian Nabi. Kitab ini ditulis dan dibukukan oleh para murid Nabi. Dan yang terakhir dari bagian kitab suci yang 4 atau suci yaitu kitab Bingchu. Kitab ini ditulis oleh seorang bernama Bingchu dan memiliki peranan memfokuskan dan meluruskan ijtihad ajaran Konghucu yang menumpas penyimpangan. Dan ada kitab suci yang 5. Berikut ini poin-poinnya. Yang pertama ada Siking atau kitab Sanjak. Kitab ini terdiri dari nyanyian-nyanyian yang digunakan untuk upacara keagamaan dari Konghucu. Selanjutnya ada Suking atau kitab dokumentasi sejarah suci. Lalu ada Yaking atau kitab perubahan. Kitab ini berisi tentang penghayatan manusia terhadap alam semesta dan pengenalan terhadap tabir Tuhan. Lalu ada Li King atau kitab kesusilaan berisi ajaran kesusilaan dan peribadatan. Dan yang terakhir dari kitab suci yang 5 ada Chun Chiu King. Kitab suci ini berisi berbagai tanggapan dan komentar Nabi Konghucu terhadap berbagai kejadian di alam semesta ini.